Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. PPT-nya sudah Ibu share barusan. Nah, sekarang Ibu coba jelaskan. Barangkali ada yang tidak terlalu memahami kalau hanya baca-baca saja. Ini sedikit penjelasan dari Ibu mengenai PPT yang Ibu barusan share ya. Hari ini kita akan belajar masih di bab 1, tetapi KD yang kedua ya 3.2, yaitu menganalisis berbagai proses pada sel. Kemarin kita sudah belajar tentang sel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sel itu mengeluarkan dan memasukkan suatu zat ya. Jadi kita akan belajar tentang mekanisme transport pada membran sel. Nanti kita akan belajar tentang difusi, osmosis, transport aktif, transport pasif ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana sel itu memasukkan suatu zat, alangkah lebih baiknya kita kaji dulu bagaimana struktur dari membran sel itu. Jadi membran sel yang kita pahami sebagai batas atau apa yang menghubungkan internal sel dengan luar sel itu memiliki struktur yang seperti ini ya. Jadi seperti pagar ganda. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop itu tidak hanya lapisan segaris ini, tetapi kalau diperbesar itu seperti ini. Ini kita sebut lapisannya phospholipid bilayer. Bilayer ini, bi ini artinya dua lapis ya. Jadi pagar ganda yang terdiri atas fosfat, yang bulat ini adalah fosfat, yang bagian dalam ini adalah lemak atau lipid bilayer ya. Ujung fosfat ini berhubungan langsung dengan lingkungan luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan dalam. Jadi ini yang bagian fosfat ini polar. Polar itu hidropilik, suka air. Pilik itu suka, hidro itu air, jadi suka air. Jadi dia bisa berikatan dengan air. Bagian dalamnya, bagian lemak itu hidrofobik, non polar, dia tidak suka air. Jadi sudah sangat sempurna strukturnya, bagian lemak itu disimpan di bagian dalam. Ya. Jadi seperti ini secara garis besar struktur dari membran sel itu, ya. Jadi membran sel ini tidak hanya lipid bilayer, tidak hanya phospholipid bilayer, ada proteinnya juga. Ini protein integral yang menyelip-nyelip di antara phospholipid bilayer ini, dan ada protein periferal yang nempel. Ya, lanjut ya. Nah, Ibu pindahkan. Fungsi membran sel ini secara garis besar kita kategorikan menjadi dua, yaitu untuk transport aktif dan transport pasif. Jadi ada dua istilah, aktif dan pasif. Aktif ini adalah istilah transport karena dia itu melawan hukum alam lah, atau melawan gradien konsentrasi ya. Filosofinya kan kita mau memindahkan air dari tempat tinggi ke tempat rendah itu nggak usah pakai apapun ya. Tapi kalau kita mau nyedot air dari sumur ke atas harus pakai tenaga, yaitu sanyo ya, atau pompa air. Nah di sini jadi ada transport aktif, transport atau pemindahan suatu zat yang membutuhkan energi, dan ada transport pasif, yaitu pemindahan suatu zat tanpa ada peran serta energi. Ya, jadi kita nanti akan sering dengar tentang larutan hipertonis, hipotonis, dan isotonis. Ya, hipertonis adalah larutan yang konsentrasinya hiper atau tinggi. Maksudnya apa? Jadi 10% bisa saja jadi hipotonis kalau ada larutan pembandingnya 20%. Paham ya maksudnya? Tapi Ibu contohkannya di sini seperti ini. Jadi contohnya adalah 10 dan 5. Jadi 5% juga bisa jadi hipertonis kalau pembandingnya adalah 1%. Paham ya? Konsep 1%, 5%-nya ini, silakan kalian baca-baca ya. Ibu jelaskan lagi next supaya tidak terlalu ini. Nah, tadi kita pahami ada dua macam mekanisme transport dalam membran sel secara garis besar. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Pasif adalah transport zat yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran sel karena tidak melawan gradien konsentrasi. Ada 3 macam transport pasif, ada difusi berfasilitasi, dan ada osmosis. Difusi itu adalah proses berpindahnya suatu zat dari larutan konsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasi rendah ya. Jadi transport pasif yang pertama adalah contohnya difusi sederhana. Difusi ini contohnya adalah saat kalian menyemprotkan parfum di suatu ruangan, di suatu titik, dan tiba-tiba titik yang tidak tersemprot parfum juga jadi ikut merasakan wanginya karena menyebar zatnya. Itu yang disebut difusi sederhana. Atau saat kalian membuat teh manis atau larutan gula ya, awalnya gula itu kalian simpan di bawah, tapi tiba-tiba semua airnya
jadi ikut manis karena zat glukosanya ikut nyebar ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada difusi terfasilitasi atau difusi proses pemasukan zatnya itu dibantu oleh protein transport atau protein kotransfer atau protein pembawa atau melalui suatu saluran protein. Jadi kan kita sudah belajar tentang struktur membran sel, ada protein integralnya ya. Ya, protein integral ini nanti dia akan membawa atau membuat saluran khusus supaya zat dari luar itu bisa masuk ke dalam sel. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga osmosis ya, jenis transport pasif ya, osmosis. Nah, osmosis ini adalah proses berpindahnya molekul air. Ingat, kalau tadi di pusi kita bicara tentang zat terlarut yang pindahnya, kalau ini pelarutnya, airnya. Ya, yang pindahnya airnya saja melewati membran sel, yang membran sel itu kita tahu bersifat selektif permeabel. Nah, kalau tadi kita lihat zat itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya, karena tidak melawan hukum alam. Nah, kalau ini juga sama tidak melawan hukum alam, tapi karena yang berpindahnya air, jadi ini adalah perpindahan air dari larutan hipotonik, tapi dari segi konsentrasi hipotonik itu konsentrasi airnya paling banyak ya. Hipotonik itu konsentrasi airnya tinggi dibanding yang hipertonik, karena hipertonik lebih banyak zat dibanding airnya. Bisa dipahami ya? Tadi Ibu sudah bahas tentang larutan hiper dan hipo. Maksudnya apa? Jadi ini fokus osmosis itu yang berpindahnya adalah pelarut atau airnya. Ya. Nah, ini efek dari osmosis. Efek dari osmosis pada sel hewan dan tumbuhan akan berpengaruh seperti ini. Jadi kalau kita simpan sel hewan dan sel tumbuhan di larutan isotonik seperti ini kondisinya. Tapi kalau kita simpan di larutan hipertonik, kalau sel hewan akan mengalami krenasi, kalau sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis. Nah, krenasi karena dia langsung mengkerut kalau hewan karena dia tidak punya dinding sel ya. Tapi kalau sel tumbuhan karena punya dinding sel tidak terlalu kelihatan kerutannya karena dinding selnya tetap, tetapi membran selnya terlepas dari dinding sel. Itu disebut dengan plasmolisis. Dan ini kondisi jika disimpan di larutan yang hipotonik akan mengalami hemolisis kalau pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan akan mengalami turgid, mengembang ya, mengembang nantinya ya. Lanjut. Nah, setelah transfer pasif kita tahu ada transfer aktif. Transfer aktif ada 3 macam. Ada transfer aktif primer dan sekunder ya. Ini kita satukan saja. Ada eksositosis dan ada endositosis. Ekso itu keluar, proses pengeluaran. Kalau endo proses pemasukan. Endositosis sendiri ada 3 macam. Ada fagositosis, ada pinositosis dan ada endositosis dengan bantuan reseptor. Pago ini kita sebut sebagai proses makannya. Jadi yang masuknya adalah berupa zat-zat yang agak besar atau padatan. Kalau pinositosis itu kita sebut juga, bisa kita sebut ini adalah minumnya sel. Jadi proses yang masuk ke dalam selnya, zat yang masuk ke dalam selnya biasanya berbentuk cair, disebut minumnya sel ya, pinositosis. Dan ini Ibu contohkan, nah ini transfer aktif ini adalah transfer zat yang memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi. Ya, tujuan transfer aktif di sini adalah untuk menyeimbangkan kondisi keseimbangan sel, ya, kondisi cairan di dalam sel supaya kondisinya seimbang harus ada terjadi proses transfer aktif. Dan contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh transfer aktif primer, pemompaan natrium ya dan kalium ke dalam dan keluar sel. Ini adalah contoh transfer aktif primer. Nah, transfer aktif sekunder itu contohnya adalah kalau kita memasukkan gula dalam keadaan terjadi proses transfer aktif primer, tapi gula ikut masuk gitu. Nah, ini ya, gula ikut ada proses pemasukan zat lain, itu disebut transfer aktif sekunder. Dan ini adalah contoh-contoh transfer proses endositosis dan proses eksositosis ya. Itu ya, eksositosis pengeluaran, kalau endo pemasukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.